Halo pemirsa SCTV, bersamaan dengan keberhasilan mematahkan ISIS dan merebut kembali Bagus Surya yang selama ini menjadi wilayah pertahanan terakhir ISIS, pasukan koalisi berhasil menawan ratusan pejuang ISIS di wilayah itu. Dan sebagian dari para tawanan mengaku bukan warga negara Suriah, melainkan berasal dari berbagai negara dunia termasuk Amerika Serikat. Salah satu anggota ISIS yang ditangkap adalah Huda Mutana yang mengaku dari negara bagian Alabama, kelahiran New Jersey. Ia warga negara Amerika Serikat yang punya paspor sah. Selain Huda, ada puluhan lainnya yang juga mengaku berwarga negara Amerika. Sebagian dari mereka telah dipulangkan ke Amerika sesuai dengan kebijakan Presiden Trump bahwa warga negara Amerika yang menjadi anggota ISIS akan dipulangkan dan berhadapan dengan hukum Amerika. Namun untuk Huda, ini tak berlaku. Melalui cuitannya, Presiden Trump menolak permintaannya kembali ke Amerika dengan alasan ia bukan warga negara Amerika. Sesuai hukum yang berlaku, kewarganegaraan Amerika Serikat menganut azas ius sanguinis, atau berdasarkan keturunan bila seorang warga negara Amerika Serikat melahirkan anak bila pun lahir di luar Amerika. Tapi juga azas ius soli, yakni setiap yang lahir di Amerika Serikat otomatis mendapat kewarganegaraan Amerika, bila pun orang tuanya bukan warga negara. Pengecualian diberikan kepada diplomat yang biasanya diatur lewat perjanjian bilateral. Ahmed Ali Ahmed ayah Huda adalah diplomat dari Yaman dan statusnya aktif sebagai diplomat hingga Februari 1995, sehingga Huda tak berhak mendapat kewarganegaraan otomatis. Kami telah menjelaskan bahwa ia bukan warga negara Amerika dan bukan orang yang berhak mendapat kewarganegaraan Amerika. Lebih dari itu saya tidak bisa membahas lebih jauh karena sedang dalam proses pengadilan. Namun kuasa hukum keluarga Huda Mutana, Hasan Shibli, menjelaskan kartu identitas diplomatik Ali Ahmed ayah Huda telah diserahkan pertengahan 1994. It's absolutely clear that Huda Muthanna was born. Huda Muthanna lahir di New Jersey tahun 1994, berbulan-bulan setelah ayahnya berhenti menjadi seorang diplomat. Atas penolakan kewarganegaraan Huda, ayahnya kini menggugat pemerintahan Trump. Kita tidak bisa mencabut kewarganegaraan seseorang yang melanggar hukum begitu saja. Itu bukan aturan yang berlaku di Amerika. Kita mempunyai sistem hukum terbaik di dunia dan kita harus mematuhinya. Khususnya jika sebelumnya Huda tidak mempunyai catatan kriminal. Huda grew up very sheltered, right? Her mom really restricted her access to friends. Huda tumbuh di tengah keluarga yang kolot. Ibunya sangat membatasi pergaulannya dengan teman-temannya. Dan ia hanya bisa berkomunikasi dengan dunia luar melalui telepon dan internet. Akhirnya ia berkenalan dengan orang-orang ISIS yang membujuk, menarget dan mempengaruhinya dengan memberikan perhatian padanya. Mereka mempengaruhi pemahaman dan menjauhkannya dari teman, keluarga, komunitas dan juga masjidnya. Mereka yang dulu mengenal Huda juga menilainya sebagai anak yang baik. She was gentle, she was smiling. Ia anak yang baik, suka tersenyum, dan tidak ada yang menyangka ia akan bergabung dengan kelompok yang suka kekerasan itu. Dalam wawancara TV baru-baru ini, Huda mengaku pahamnya berubah radikal sejak bergabung dengan grup Twitter tertutup yang beranggotakan 2.000 pemuda pro-ISIS. Kami hanya saling bertukar informasi. Sejak itu, ia mulai membantu ISIS menyebarkan propaganda kebencian terhadap Amerika. Lama-kelamaan Huda tidak puas, memperjuangkan keyakinannya hanya melalui media sosial, sehingga gadis usia 19 tahun itu pun memutuskan untuk berjihad secara fisik di Suriah. Ia meninggalkan keluarganya di Alabama tahun 2014 lalu. Sayangnya sesampai di Suriah, kenyataan berbicara sebaliknya. Di sana seperti muslimah muda lainnya, tugasnya bukan mengangkat senjata dan turun ke medan perang, melainkan mendekam di rumah yang dijaga ketat. Mereka dipersiapkan menjadi ISIS Bride atau pengantin bagi anggota ISIS yang juga berasal dari berbagai negara, memenuhi kebutuhan yang diharapkan kelak menjadi para jundullah atau pejuang baru. Di Suriah, Huda sempat menikah 2 kali. Suami pertama dan keduanya anggota ISIS asal Australia dan masing-masing tewas dalam peperangan. Kini dalam usianya yang ke-24, Huda berstatus janda dengan 1 putra yang masih balita dari suaminya yang kedua. Kondisi ini menyebabkan Huda menyesal dengan keputusannya bergabung dengan ISIS di Suriah. Yang jelas, tidak Islami. Saya percaya itu 100%. Dan menyatakan keinginannya untuk pulang bersama anaknya yang masih balita dan siap menjalani proses hukum yang berlaku di Amerika.
Menurut pengamat terorisme, kasus Huda dan remaja yang terpengaruh oleh ISIS memerlukan pertimbangan hukum yang matang. Dari apa yang saya baca, menunjukkan bahwa ia melakukan tindakan yang bodoh, kesalahan yang tidak disengaja dan mungkin secara pribadi ia tidak secara langsung melakukan kekerasan. Jadi menurut sistem hukum kita wajib melakukan proses hukum yang adil jika bisa dibuktikan bahwa ia melakukan tindak kriminal. Selain Huda Muthanna, tak sedikit pengantin maupun pejuang ISIS lainnya yang bernasib sama. Mereka menjadi tawanan koalisi di Suriah tanpa mengetahui apakah mereka bisa kembali ke negara mereka. Shamina Begum, remaja Inggris, menjadi salah satu contoh pengantin ISIS yang dicabut kewarganegaraannya. Menurut Deplu, Menlu Pompeo akan mengambil kebijakan sesuai aturan yang berlaku dan memastikan bahwa Huda Muthanna tidak akan menginjakkan kakinya ke Amerika lagi. Dan mereka tengah mempertimbangkan jalan keluar lain bagi para tawanan yang tidak bisa kembali ke negara masing-masing. Demikian Buser kali ini, saya Yuni Salim dari Washington DC mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda.